semuanya, apa kabar? Kami harap sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya, Gabriela Margaret Firdaus dengan NIM 2118 1040 1035 dari Prodi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hai, perkenalkan nama saya Alpen Kaisar Firdaus Mahmudjong dengan NIM 2119 1020 1057 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brilian Desuna Kurniawan dengan NIM 2119 1050 1041 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota atau PWK Fakultas Teknik. Halo, perkenalkan, aku Ruth Istajini dengan NIM 211710201034 dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Halo, perkenalkan namaku Yesinia Hartapasya dengan NIM 212110101044 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kepada yang terhormat Ibu Murni Hermawati SSTH MTH selaku dosen pengajar pendidikan agama Kristen di Universitas Jember, juga seluruh teman-teman yang kami sayangi, di sini kami akan mempersembahkan hasil diskusi kelompok kami mengenai hukuman mati. Berbincang-bincang terkait dengan praktik hukuman mati. Sebenarnya apa sih hukuman mati ini? Nah, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman atau vonis terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Praktik hukuman mati ini pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1808 pada masa pemerintahan kolonial Belanda di bawah Keunggahan Dennis. Dennis mengatakan bahwa praktik hukuman mati yang dapat menentukan dan berwenang di atasnya hanyalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nah, pada masa itu sampai pada tahun 1951, praktik hukuman mati ini digunakan sebagai salah satu strategi untuk membungkam rakyat Indonesia yang memberontak. Nah, pada masa Orde Baru atau pada tahun 1966 sampai dengan 1998, praktik hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Hukum akan terus tegak jika aparat penegak hukum berdiri kokoh atas aturannya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia masih menjadikan hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang ditetapkan untuk seorang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hukuman mati. Untuk yang pertama, hukuman tembak. Hukuman tembak ini merupakan hukuman yang paling populer dilakukan di beberapa negara. Hukuman tembak ini dilakukan dengan cara menembak bagian jantung terpidana kasus hukuman mati. Untuk jenis hukuman mati yang kedua adalah suntik mati. Suntik mati ini merupakan hukuman mati yang masih dibilang manusiawi karena terpidana kasus akan disuntik menggunakan obat berbahaya dan lama kemudian nyawanya akan hilang. Untuk jenis hukuman mati yang ketiga yaitu hukuman gantung. Hukuman gantung ini merupakan hukuman yang dilakukan dengan menggantung terpidana pada sebuah tiang gantung. Jenis hukuman mati yang keempat adalah hukuman rajam. Hukuman rajam ini merupakan hukuman di mana terpidana akan dilempari dengan batu. Terpidana ini bisa jadi orang yang sudah melakukan perzinahan yang akan dipermalukan di daerahnya. Jenis hukuman mati yang kelima yaitu sengatan listrik, di mana para terpidana akan didudukkan di sebuah kursi yang memiliki aliran listrik yang sangat kuat. Jenis hukuman mati yang keenam adalah hukuman penggal atau pancung, di mana hukuman ini merupakan hukuman yang tidak manusiawi karena para terpidana akan dipenggal kepalanya dan pidana tersebut akan mati. Contoh kasus mengenai hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati kepada pengedar narkoba yang bernama Ferry Budiman. Ferry Budiman ini berasal dari Surabaya yang lahir pada tanggal 18 Juli 1977. Kemudian ia dieksekusi mati di Cilacap pada tanggal 29 Juli 2016. Pada saat kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang ada di Indonesia tentang hukuman mati. Dasar hukum di Indonesia yang memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi, dan menindak peredaran penyalahgunaan narkotika. Pada pasal 14 yang mana pada 2 disebutkan salah satu ancaman pidananya adalah pidana mati. Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terlihat pada pasal 6, 8, 10, 14, 15, 16 juga masih mengadopsi perlakuan hukuman mati. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 340 tentang pembunuhan berencana juga masih mengadopsi hukuman mati sebagai hukuman maksimal. 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pasal 36, 3741 juga menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya. Masih banyak lagi undang-undang di Indonesia yang mengadopsi hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Menjelaskan pro kontra dari hukuman mati. Di Indonesia, hukuman mati masih terus diancamkan untuk sejumlah kejahatan-kejahatan besar seperti pembunuhan berencana, narkotika, dan terorisme. Argumen yang sering dilakukan pihak yang pro dengan hukuman mati diantaranya argumen perlindungan korban, yang kedua argumen normatif, yang ketiga penanggulangan kejahatan, dan masih banyak lainnya. Makin seriusnya tindak kejahatan yang sering terjadi dengan sangat sadis membuat banyak pihak yang merasa jika hukuman mati memang harus dilakukan. Sejumlah alasan kontra tak kalah menjadi bahan perdebatan hingga saat ini. Ada banyak pihak yang juga menolak hukuman mati
dengan berbagai alasan, diantaranya yang pertama bertentangan dengan hukum internasional HAM, karena Indonesia telah meratifikasikan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang kedua, hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Hal ini bertentangan dengan konvensi menentang penyiksaan dalam hukum internasional. Ini saya akan menjelaskan tentang pandangan Kristen terhadap hukuman mati dan ayat pada Alkitab tentang kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan hukuman mati. Untuk yang pertama adalah pandangan Kristen terhadap hukuman mati itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis pandangan. Yang pertama rehabilitasionisme, yang kedua rekonstruksionisme, dan yang ketiga retribusionisme. Untuk rehabilitasionisme ini sendiri adalah tidak adanya hukuman bagi setiap ketindakan kejahatan, yaitu mereka berdasarkan terhadap tanggapan Yesus pada wanita yang akan dihukum rajam karena kedapatan berzina, di mana pada saat itu Yesus menolak untuk wanita tersebut diberikan hukuman mati dengan dilempari batu, yaitu tertulis pada Lukas 8 ayat 1-11. Untuk yang kedua ada rekonstruksionisme, di mana rekonstruksionisme adalah hukuman mati bagi semua kejahatan besar yang meliputi sosial, keagamaan maupun moral. Dan mereka percaya bahwa hukum moral Allah atau hukum Taurat yang diberikan kepada Musa tidak akan pernah dibatalkan oleh Allah. Dan pendukung pandangan ini memegang pada pendapat Yesus, yaitu pada Matius 5 ayat 17-18, dan mereka menanggapi bahwa perjanjian baru mendukung hukuman mati untuk semua kejahatan besar. Dan yang ketiga ada retribusionisme, yaitu hukuman mati untuk beberapa kejahatan besar saja. Kejahatan besar yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang mengakibatkan kematian pada orang yang tidak bersalah, yang didukung pada ayat pada Alkitab, yaitu Kejadian 9 ayat 6 yang sangat jelas berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Untuk dasar-dasar Alkitab mengenai hukuman mati, di mana pada perjanjian lama Allah telah menetapkan hukuman-hukuman untuk beberapa kejahatan-kejahatan besar. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa hukuman mati diberikan pada perjanjian lama, yaitu hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu atau kejahatan besar saja. Dan pada perjanjian baru, karena Yesus telah menggenapi perjanjian lama beserta Taurat, sehingga hukum pada perjanjian lama digantikan oleh hukum yang baru, yaitu pengampunan dan hukum kasih yang sejati, yang merehabilitasi dan memulihkan persekutuan kita dengan Allah, karena manusia telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, kesimpulannya, hukuman mati adalah hal yang tidak dibenarkan oleh iman Kristen, karena iman Kristen sendiri berpegang teguh terhadap kasih. Dan betul-betul hukuman mati dapat digantikan terhadap hukuman lain yang lebih positif dan juga masih berpacu terhadap HAM atau hak asasi manusia untuk hidup. Dan juga ada. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam video ini ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang dibuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.